Jadi role pemimpin dalam tim itu adalah memastikan tim itu bisa rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Oke. Nah, masalahnya gimana cara kita menciptakan yang namanya individual decision making gitu kan? Apa sih makanan apa sih individual decision making itu? Sehingga kok kayaknya penting sekali untuk kita bahas, sehingga pada akhirnya kita bisa membuat tim kita ini jadi fully committed dengan tim yang kita pimpin. Nah, oke, kita akan bahas ya. Oke, sebentar. Iya. Jadi ini modelnya, ini materi saya kuliah dulu waktu MM. Jadi ini model dari Stephen Robin ya. Stephen Robin tentang individual decision making. Ketika kita bicara tentang individual decision making, itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah persepsi orang. Nah, ini yang paling penting. Jadi seorang role dari seorang pemimpin ini dia harus bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Kemudian yang nomor 2 itu adalah motivasinya. Jadi bagaimana dia memiliki motivasi untuk bekerja dengan fully committed. Dan yang nomor 3 itu adalah learning-nya. Jadi bagaimana mereka belajar dan berkembang ketika mereka berada di dalam sebuah tim. Jadi kadang kalau tim terlalu banyak diperas, tapi nggak pernah diisi air, nanti bajunya sobek, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara tentang persepsi, kita bicara tentang yang namanya personality. Oke, kita bicara tentang yang namanya personality. Nah, lalu ketika kita bicara tentang motivasi, kita bicara tentang values dan attitude. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang learning, kita bicara tentang yang namanya ability. Oke, saya stop share dulu. Nah, inilah 3 hal yang harus difahami oleh seorang pemimpin, Bapak Ibu. Bahwa role-nya sebagai seorang pemimpin ya itu tidak hanya masalah bagaimana pekerjaan itu tercapai. Ya, tidak hanya tentang bagaimana secara technically sebuah pekerjaan itu tercapai. Tapi seorang team leader dia harus bisa membangun yang namanya individual decision making. Kalau tadi kita lihat perception, motivation, dan learning. Ada 3 hal tadi ya. Nah, jadi persepsi ini vital ya. Persepsi ini sangat vital sekali bahwa kalau orang sudah berpikir saya nggak suka dengan tim ini, atau saya nggak suka, minimal saya nggak suka dengan satu orang di dalam tim ini, maka pekerjaannya akan turun. Jadi produktivitasnya itu otomatis akan turun. Nah, seorang pemimpin yang bagus, ya, seorang pemimpin yang baik itu harus bisa mengatur persepsi di dalam internal tim yang dia pimpin. Oke. Nah, untuk bisa mengatur persepsi ini itu besar kaitannya dengan yang namanya personality. Nah, jadi inilah role of leaders yang pertama ketika kita bicara tentang teamwork, yaitu bagaimana seorang team leader itu memahami personality dari masing-masing individu dari tim yang dipimpinnya. Jadi ini role yang pertama. Jadi dia harus tahu nih. Makanya sering ada joke yang bilang kalau kita mimpin 5 orang tim gitu kan, tahu nggak tanggal lahirnya semua kapan gitu kan? Itu pertanyaan paling sederhana itu. Tahu nggak tanggal lahirnya kapan? Jadi wong tanggal lahirnya aja nggak tahu, gimana kita mau tahu personalitinya gitu kan? Bagaimana kita tahu pilihan jamnya nih, kotak atau bulat? Nah, kemarin kita bicara ya. Jadi pilihan jamnya kotak atau bulat, nah itu kan beda lagi. Jadi personalitinya kita harus tahu. Jadi untuk membangun yang namanya persepsi, seorang tim leader itu harus belajar bagaimana caranya memahami personality dari masing-masing timnya. Sehingga dia bisa mencocok-cocokkan satu sama lain gitu loh. Mencocok-cocokkan satu sama lain. Membuat yang jadi tidak suka saling suka. Membuat yang suka jadi makin akrab. Jadi membuat satu tim itu seperti seorang saudara. Itu membutuhkan pemahaman tentang personality. Makanya kalau kita bicara tentang tim, itu biasanya itu adalah sekelompok kecil. Biasanya isinya cuma 5 orang, 6 orang, satu tim. 10 orang itu sudah banyak ya. Kalau sampai 50 orang timnya, biasanya di bawahnya sudah ada tim leadernya lagi beda-beda kan, atau koordinator lah kita bilang. Di setiap perusahaan beda-beda. Jadi kita harus memilih seorang tim leader itu yang memahami personality dari masing-masing orang yang akan beliau pimpin. Makanya sering sekali saya temukan di perusahaan orang dengan knowledge atau kompetensi yang tinggi, tapi dengan skill yang rendah, itu biasanya jarang jadi manajemen, Bapak Ibu.
Makanya di sisi manajerial itu, dalam manajemen tuh ada dua nih. Jadi jalur tuh ada dua. Ada jalur yang namanya manajemen, ada jalur yang namanya expertise. Jadi kadang orang-orang expert ini, orang-orang ahli ini adalah orang-orang yang kompeten sekali dalam technical, tapi skill dan attitude-nya ini tidak bagus gitu. Jadi maksudnya tidak bagus bukan tidak bagus secara real ya. Jadi maksudnya tidak bagus ketika memimpin. Nah, ada juga tipikal orang yang secara kompetensinya dia normal aja, tapi secara skill dan attitude-nya dia bagus. Nah, cilakanya adalah sebagian besar orang yang masuk di manajerial itu adalah orang yang memiliki skill dan attitude-nya yang bagus. Syukur-syukur dia punya kompetensi yang bagus gitu ya, itu sudah lebih ideal lagi. Tapi kalau kita harus memilih antara kompetensinya rata-rata namun skill attitude-nya bagus dengan orang dengan kompetensi yang tinggi, skill dan attitude-nya rendah, maka yang kita lakukan adalah kita harus memilih orang-orang yang memang memiliki skill attitude tinggi. Karena ketika kita naik posisi, semakin tinggi posisi kepemimpinan tim kita, kita sudah tidak berpikir lagi masalah teknis. Justru malah kita sudah mulai berpikir bagaimana kita mengatur, kalau bahasanya adalah mengatur persepsi dari masing-masing tim ini, sehingga pada akhirnya kerjanya pun jadi lancar. Ini rule nomor 1, Ibu. Jadi rule pertama yang dibutuhkan seorang pemimpin itu adalah memahami personality dari masing-masing tim yang dia pimpin. Lalu yang nomor 2 tadi kita bicara motivasi ya. Nah, bagaimana membuat orang termotivasi ya? Bagaimana membuat orang bisa semangat ketika bekerja ya? Yang jelas bukan dengan ngajak mereka teriak-teriak gitu kan? Tidak seperti itu. Ketika kita bicara tentang motivasi, berarti kita sedang berbicara tentang values yang dimiliki oleh orang yang kita pimpin. Jadi values-nya kita harus tahu dulu. Karena setiap orang datang, masuk kantor, itu values-nya beda-beda. Nilai-nilainya beda. Itu semua tergantung dari bagaimana mereka dibesarkan, ya kan? Tergantung dari mana mereka berasal. Tergantung dari apa objektif mereka ketika bekerja di tempat kita. Jadi values nilai-nilai yang mereka miliki itu pun berbeda-beda, Pak Ibu. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, role of leaders yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa memahami values dan attitude dari tim-tim. Karena attitude ini didapatkan itu sesuai dengan values-nya. Karena attitude ini kan tingkah laku kita yang didapatkan dari pola pikir. Pola pemikiran itu background-nya adalah value. Jadi yang nomor 2 yang dibutuhkan ketika kita bicara tentang role of leaders itu adalah bagaimana kita memahami values dari setiap orang. Value-nya beda-beda. Ada yang value-nya tentang kompetensi. Jadi pokoknya saya harus perfect. Gitu. Nah, ketika values-nya adalah perfect, maka yang kita berikan kepada mereka itu adalah perfect. Ketika values-nya adalah kebersamaan, togetherness, maka yang kita berikan kepada mereka adalah togetherness. Nah, seorang pemimpin ini harus pintar ngeracik ini nih. Jadi, ini value dari satu tim ini apa aja gitu. Sehingga value nanti yang ada dari masing-masing tim dengan orang-orang yang berbeda itu value-nya beda-beda. Inilah uniknya satu tim gitu ya. Jadi tim satu dengan tim yang lain itu berbeda. Kalau kita bicara kayak values dari seorang departemen finance atau departemen finance accounting dengan values seorang departemen sales itu pasti berbeda. Nah, seorang leaders itu harus bisa memahami values-nya. Values itu dia dapatkan dari masing-masing ini. Sehingga pada akhirnya mereka bisa membentuk value atau motivation yang tepat di dalam timnya sesuai dengan value yang diinginkan oleh masing-masing tim. Jadi akomodatif bahasa kita ya. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, ketika kita bicara tentang learning, nah tentu kita bicara tentang ability Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu nih, tim kita ini level ability-nya itu dari masuk di level apa. Jadi kalau kita bicara grade itu kan ada A, B, C, D gitu kan ya. Jangan sampai E terlalu bawah banget. A, B, C, D gitu kan. Kita kan kalau orang ability-nya E nggak mungkin diterima lah masuk di perusahaan kita ya. Minimal dia A, B, C. Kita harus tahu nih, tim kita ini levelnya di mana gitu loh. Jadi kita harus tahu. Untuk membuat mereka bisa learning yang bagus, mereka harus tahu. Jadi A, B, C, D-nya kita harus tahu. Ya, jadi ability-nya kita harus dapat dulu nih.
Jadi seorang tim leader dia harus tahu nih, oh si Bapak A ini kuatnya di sini, lemahnya di sini. Oh, si B kuatnya di sini, lemahnya di sini. Si C kuatnya di sini, lemahnya di sini. Si D kuatnya di sini, lemahnya di sini. Nah, jadi itulah 3 yang membentuk role of leaders.